Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Kamis 4 Juni 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Petugas gabungan terus mempercepat penanganan tumpukan sampah di pesisir Muara Angke, Jakarta Utara. Hingga kini, volume sampah kiriman dari 12 sungai dan wilayah penyangga tersebut telah mencapai 20 meter kubik. Untuk memaksimalkan pembersihan, 2 unit eskavator dan 50 personel tambahan dikerahkan dalam kerja bakti Kamis ini. Pihaknya menargetkan proses pengerukan sampah bisa selesai sepenuhnya dalam waktu 1 pekan ke depan. Sebanyak 50 personel gabungan dikerahkan untuk menertibkan 14 juru parkir liar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Penertiban ini dilakukan karena keberadaan oknum PPKS tersebut dinilai kerap memaksa meminta uang sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas. Seluruh jukir liar yang terjaring dalam operasi ketertiban umum ini, kedepannya langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Posko Pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Wilayah 1 Jakarta Barat telah memproses 586 aduan orang tua calon siswa. Pihak Sudin Pendidikan Jakarta Barat memastikan seluruh aduan yang masuk sejak 19 Mei lalu sudah dituntaskan. Posko tingkat kota di SMP Negeri 108 ini melibatkan petugas Dukcapil agar warga dapat menyelesaikan masalah data kependudukan dengan lebih cepat. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta diminta lebih bijak dan mewaspadai penggunaan listrik. Kurang dari 6 bulan, ada 126 kasus kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau lokasi kebakaran di kawasan permukiman padat Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rano menyatakan keprihatinannya atas musibah yang terjadi. Berdasarkan hasil survei dari evaluasi Pemprov DKI, sebagian besar peristiwa kebakaran di ibu kota memang berawal dari masalah instalasi listrik. Angka kasusnya pun sangat tinggi, yakni mencapai hampir 95% dari total kebakaran. Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kita hampir 95%. Saya minta maaf, teman-teman tahu bagaimana situasinya. Kadang-kadang dalam rumah seperti ini ada satu stop kontak, dicolok 10 charger HP. Kemudian belum buat kompor segala macam, akibatnya inilah terjadi panas. Berdasarkan data resmi satudatajakarta.go.id, total kejadian kebakaran selama triwulan pertama tahun 2026 yaitu sebanyak 177 kali. Dari jumlah tersebut, 126 diantaranya disebabkan oleh korsleting listrik. Sementara wilayah Jakarta Barat menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yakni 44 kali, disusul Jakarta Timur 40 kali, dan Jakarta Utara 33 kali. Masyarakat diharapkan dapat lebih disiplin dan bijak dalam mengelola beban listrik di rumah guna meminimalisir potensi bencana. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Future Festival. Festival ini akan menghimpun gagasan masyarakat dalam membangun Jakarta menuju Top 50 Global City. Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, Jakarta Future Festival atau JFF
dihadirkan sebagai wadah kolaborasi untuk merumuskan solusi atas tantangan urban. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania menyatakan, acara ini akan menghadirkan program diskusi Jakarta Forecast dan Urban Talks. Melalui kekuatan kolaborasi ini, diharapkan bisa membangun ketahanan atau resiliensi di tengah masyarakat. Oleh karenanya, kita mengharapkan di tengah berbagai isu yang menantang Kota Jakarta dan juga dunia saat ini, kekuatan ini bisa menjadi salah satu yang membangun resiliensi di masyarakat. Semoga teman-teman bisa merayakan suasana festival perencanaan kota yang berbeda tahun ini. Selain diskusi, festival tahunan ini juga ramah anak lewat program JFF for Kids serta melibatkan 30 komunitas. Tak ketinggalan, rangkaian hiburan dari Malik and The Essentials, Kahitna, hingga Yura Yunita siap memeriahkan festival yang dapat diakses secara gratis oleh warga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, khususnya Anda pengguna Pamjaya di 45 kelurahan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Pamjaya akan menghentikan pasokan air sementara mulai Jumat besok tanggal 5 Juni pukul 11 malam. Penghentian ini terjadi akibat adanya pemeliharaan darurat penyuplai energi untuk instalasi pengolahan air Pejompongan 1. Meski pekerjaan hanya 2 jam, proses normalisasi di titik terjauh seperti Jakarta Utara diprediksi bisa mencapai 2 hari. Warga diimbau untuk segera menampung air bersih. Untuk antisipasi, Pamjaya menyiapkan 70 mobil tangki gratis yang bisa diakses melalui call center 1.500 223. Berikut daftar kelurahan yang terdampak. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.